Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Poster Adranus Tumit SPD. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021 PPSM Sumatera Utara Angkatan 25, di mana pemateri dari Ibu Yam Nurmalia SST MKes, dan di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS. Ini saya membuat min map akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Selanjutnya ada konsep akuntabilitas, di mana konsep akuntabilitas ini meliputi yaitu definisi akuntabilitas. Definisi akuntabilitas adalah yaitu merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai produk. Nilai-nilai publik mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek yang kedua adalah aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas di mana yaitu adalah sebuah hubungan antara dua pihak, individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Selanjutnya yaitu fungsi utama akuntabilitas publik. Fungsi utama akuntabilitas publik yaitu 1. Peran demokratis, 2. Peran konstitusional, yang ketiga peran belajar. Yang dimana peran demokratis yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, dan yang kedua peran konstitusional yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga yaitu peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya yaitu tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas yaitu dimulai dari akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, akuntabilitas personal. Selanjutnya yaitu mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas meliputi 1. Dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas yaitu terdapat pada akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya ada mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia yaitu mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, perencanaan strategis atau RPJP, RPJM, RKP, Renstra, SKP. Yang kedua kontrak kerja, dan yang ketiga laporan kinerja. Yang selanjutnya itu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, di mana ada kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Nah, selanjutnya ada framework akuntabilitas. Langkah dalam framework akuntabilitas, yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencana apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi, monitoring kemajuan. Dan yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Langkah selanjutnya untuk akuntabilitas yaitu akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks meliputi yang pertama transparansi dan akses informasi. Yaitu transparansi dalam akses informasi ada praktek kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya negara milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Konflik kepentingan.
Kita masuk ke akuntabilitas menjadi ASN yang akuntabel. Yang pertama itu menjadi PNS yang akuntabel, di mana PNS akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminatif terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang ketiga, kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi, profesional, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Yang keempat, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak keamanan dan kesejahteraan. Yang kelima, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Dan yang terakhir yaitu PNS melayani stakeholder atau lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. PNS yang akuntabel. Selanjutnya yaitu 1. Perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang kedua, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang ketiga, perilaku terhadap pengumuman sumber daya milik negara. Yang keempat, perilaku yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan mengambil keputusan yang akuntabel. Baik, langkah selanjutnya itu penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama ada integritas. Penerapannya yaitu pendidik menjalankan kewajibannya serta bertanggung jawab kepada atasannya. Yang kedua, kepemimpinan. Penerapannya, pendidik mampu membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar mau membuat sesuatu demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, transparansi. Penerapannya, pendidik mampu membangun rasa persatuan antar sesama siswa. Yang keempat, ada kepercayaan. Penerapannya, pendidik berani mengutarakan gagasan yang bersumber dari diri sendiri di hadapan siswa. Yang kelima, ada keseimbangan. Penerapannya, pendidik memberikan nilai yang sesuai dengan yang didapat peserta didik tanpa membeda-bedakan.